Lo pandangan lo kalau istri galak, nggak harus istri lo ya, istri siapa aja gitu. Menurut gue bukan galak sebenarnya. Bini gue tipe bukan yang galak. Cuman kadang suka kelepasan aja ya. Lepasan tangan. Golok kayak lepasan gini. Gue lihat videonya Mama barbar. oh ini yang pas lebaran kemarin ini ya. Oh, gila lu. Oh, nih ibu-ibu banget. Wah. Ini nih yang ramai pas kemarin ya, pas kemarin lebaran itu kan ya. Yang COD-an. Anak kucing bau sup gimana lu? Gitu ya Bu ya? Ya udah Ibu rapiin lagi coba, bisa nggak? Seperti semula. Kalau misalkan seumpama saya kena komplain, Ibu mau tanggung jawab? Tanggung jawab. Kalau enggak ini kalau sobek lu yang ku injek di sini. Orang enggak. Iya, ini saya videoin, tenang aja. Ya udah. Kalau ini sobek lu yang ku batin. Iya, pokoknya kalau misalkan sellernya komplain karena packingannya beda dari semulanya. Ini bukan karena packing ya, hei. Ini barangnya enggak sesuai. Goblok. Masalah barang nggak sesuai bukan urusan kita, Kak. Iya, kenapa lu ngotot tugas lu ini pulangnya seller, goblok. Tugas lu ini pulangin ke sono orangnya. Oh, begitu? Oh, begitu? Packagingnya nggak rusak ya. Oh, begitu? Blok. Ini barangnya nggak sesuai. Ya udah rapiin Bu, rapiin. Rapiin. Kalau robek kamu yang kumatiin di sini. Iya. Udah rapiin. Barang nggak diapa-apain kok robek. Ya udah, rapiin. Ini barang robek loh. Udah, biarin. Udah rapi. Ya udah rapiin Bu. Ya udah, kamu nggak lihat, nggak lihat dari tadi. Badan nggak rusak, nggak apa. Ya udah rapiin. Goblok. Kok Ibu ngata-ngatain saya goblok? Iya goblok. Dari tadi dia tak ngomong udah tahan, berarti goblok. Kurir mau diinjek lu, ada kan di gas. Tuh. Suami gimana nih ngeri, suami diinjak tuh nyanyi. Mantul ini. Segar banget nih. Ini kali ini kita dapat sponsor nih. Bentar lagi. Dari Haus nih, thank you Haus nih. Haus semua belah minum enak. Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman Bapak, ketemu lagi sama kita di apaan? Di apaan? Sebut dong. Beda. Kalau baca gak langsungnya pakai H lah nih. Oke. Jadi kita di sini buat yang baru gabung, baru tahu, kita ini di sini ngobrolin diskusi seputar apa nih? Seputar kehidupan bapak-bapak, nggak jadi kehidupan bapak ya, tentang rumah tangga, tentang keluarga kayak gitu sih. Episode berapa nih? Ini episode 256 lah. Mirip-mirip sama Ikatan Cinta loh. Jadi kali ini karena tadi Reza ngeliat yang video itu, jadi bapak-bapak gimana kalau punya istri yang galak, ngadepinnya itu kayak gimana sih gitu. Untungnya sih istri saya nggak galak. Ada yang galak istri Lo kan direkam aja. Ini gue nggak galak. Saya berani ngomong. karena gue nggak galak. Berani ngomong lu kan. Lo istri lo galak nggak? Enggak. Ya kan karena nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Tenang aja. Istri gue baik. Iya. Baik banget. Gue sih kalau istri gue galak, santai, tinggal minum haus. Iya. Langsung. Gile, endorse. Niat Endorse, gue di endorse. beliin house nih ya, di aplikasi itu udah Iya. tinggal kan dibilang Gimana? Lo kasih tahu dong. Kalau istri galak, gimana pandangan lo? Gue dulu ya. Boleh. Kalau gue Istri gue nonton. kasih lagi mana? Istri gue nonton nih. Enggak. Tapi enak gue suka sini. Enggak. Apa sih? Istri galak, gimana? Lo pandangan lo kalau istri galak? Nggak harus istri lo ya, istri siapa aja gitu. Ya gini ya. Gini. Menurut gue bukan galak sebenarnya. Bini gue tipe bukan yang galak. Cuman kadang suka kelepasan aja gitu. Kadang-kadang suka kelepasan gitu. Dan gue tahu dia kalau kelepasan tuh karena apa? Lepasan tangan. Golok kayak kelepasan gini. Enggak, dia kelepasan, dia kayak agak lost control aja kalau misalkan lagi capek ngurusin anak, kan anak nggak mau diem, apalagi bapaknya yang nggak mau diem itu lebih emosi biasanya. Terus ya gitu sih paling. Tapi masih dalam, menurut lo masih dalam batas wajar ya. Maksudnya nggak sampai, kalau itu kan menurutku parah sih, nggak kayak goblok. Bahkan yang sebelumnya kan ngomong maaf anjing gitu kan. Tapi istri lo nggak kayak gitu kan, maksudnya masih dalam
kewajaran lu nya gitu. Enggak. Teman nih gue nggak mungkin ngomong goblok, anjing bego gitu. Enggak. Bodoh gue. Halus sih, enggak. Alhamdulillah bini gue kalau marah sih enggak yang barbar gitu, cuman diemnya 3 bulan. Oh iya. Enak dong. Nggak usah belanja 3 bulan. Enggak gitu, gue nggak baca cat puasa gue. Oh iya. Iya, enggak sih. Alhamdulillah bini gue nggak yang barbar kayak tadi. Gue yang marah-marah sampai bentak-bentak suami atau enggak sih. Cuman nih kayak tadi kalau lagi capek, kerjaan banyak beres-beres, terus ya gitu paling kelepasan. Gimana sih? Oh iya, ini galak di sini maksudnya yang kita bahas tuh galak yang kayak tadi itu ya, yang sampai ngeluarin kata-kata kasar. Jadi kalau kan ada yang bilang padahal sebenarnya ini gak galak, cuma kayak perhatian sebenarnya. Ribet banget nih ini. Ada yang bilang galak, tapi kita galak yang bahas itu galak yang kayak tadi tuh yang ibu di belanja di Shopee itu yang ngomong sampai kata goblok, sampai kata kasar sebelumnya kayak maaf anjing. Nah itu galak yang kita bicarain kan kayak gitu tuh. Iya. Kalau lawannya gimana untuk istri yang sampai kayak gitu tuh? Istri gue sih nggak galak ya. Ini nggak ngomong istri lo, istri. Lalu bagaimana istri? Dia diselamatkan. Oh iya, diselamatkan. Biar yang nonton tuh dia hatinya gowo gitu. Disuruh berlangsung dong. Oke, terus. Panik ya. Iya benar emang. Maksudnya karena bini gue nggak galak, gue belum pernah ngerasain yang kayak gitu. Oke. Tapi ya, jadi gue belum pernah ngerasain yang kayak gitu. Nah, kalau perkara yang kayak gitu tadi, komentar gue sih Terlaluan. gimana ya? Keterlaluan sih. Maksudnya bisa jadi itu bukan cuma mama aja, bisa jadi orang kita kaum bapak-bapak juga bisa kayak gitu. Kalau bisa jadi kayak gitu. baik gimana? Kalau konteksnya apa yang ditunjukin Vio tadi sih, kalau kata gue mungkin bukan pertanyaan bukan galak atau enggak galak malah sebenarnya. Kalau sampai segitunya ya, nah ini kan Ada kesalahan. iya ada masalah pendidikan adab dan sebagainya sih kan. Jadi konteksnya kalau kita ngomongin karakter sifat galak ya, kadang memang ada lah yang namanya laki-laki atau perempuan yang sifatnya perfeksionis, dia pengen segala sesuatu tuh pengen sesuai dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia pikirkan. Nah, karena sifat perfeksionis tersebut, dia kan jadi tegas ya. Iya. Tapi kan di sisi lain dia juga punya pendidikan, diajarin adab dan sebagainya, pasti dia juga bisa ngerem nggak sampai segitunya. Atau mungkin sebenarnya terus yang kan kita nggak tahu kalau dikasih biasanya mungkin kan ibunya lagi main gimbot tau gak nih? Goblok lu, hebat juga jadi goblok gitu. Lagi mabar. Banyak kan main gimbot Iya, kabar dia. Toksik ini bawa toksik dia. Itu bawa toksik. Jadi kayak gitu kan, jadi kayak gitu. Itu bawa toksik dengan anak toksik ya omongannya itu. Betul. Coba ada nggak baca komen-komen ada nggak? Yang dari kumpulan kreatif. Netizen. Ini kreatif kita rajin tiap hari. Nanti Ini. ini kreatif kita cewek ya. Iya. Galak nggak kira-kira? Galak nggak? Galak. Galak amen. Galak amen. Di sini ada nih. Bini galak biasanya ada yang ngeganjel di hatinya. Tugas laki buat nyari tahu penyebabnya dan cari solusinya. Kalau udah nggak ada yang ngeganjel, biasanya bini malah mau aja. Nah, tapi kan masalahnya kadang cewek nggak apa-apa. Iya, itu. Cuma main waktu makan sama perempuan. Makanya diem. Ini tuh itu bahaya tuh. Diemnya 3 bulan. Puasa. Apalagi? Lagi nggak? Istri galak. Tipsnya berdoa. Tips. Kerja. Istri galak. Nih dikasih tips. Tipsnya berdoa, bekerja, sabar, videokan. Oh biar viral istrinya. Berarti bagus. Berarti suami visioner nih. Dan harapan nanti jadi viral jadi selebgram, ya kan? Visioner nih suaminya. Pakai di videoin ya. Istri dia pengen ngomong istrinya galak. Tipsnya berdoa, bekerja, sabar, videokan. Ya. Ada dalam kurungnya tuh. Oh iya nih dalam kurungnya bukan buat diviralkan tapi buat dikasih lihat ke keluarganya. Biasanya istri langsung sedikit tanam. Oh, ngadu. Oh pengaduan. Ini nggak beres. Khusus tipsnya dia kan. Iya, aduh, nggak boleh ditiru teman-teman. Ya bapak-bapak. Terus apa lagi? Wih, ini lucunya nih. Hmm. Di dalam istri yang galak terdapat jiwa yang kuat. Maksudnya jiwanya suaminya kali ya? Dan banting. Ini nggak sih di dalam istri yang galak terdapat jiwa suami yang kuat kali ya? Oh iya. Sama hari dong ini. Bahkan gue pernah dengar, gue nggak tahu nih. Bahkan ada
Tapi gue nggak tahu beneran, gue ceritain sama guru gue nih. Ada orang yang akhirnya diangkat, dia nggak tahu dia tuh wali. Dia diangkat wali karena dia sabar sama istrinya. Nggak tahu, nanti boleh dicari ya. Cuma aku pernah dengar kayak gitu. Jadi ada seorang wali, ada seorang yang istrinya galak banget di rumah gitu. Oh galak parah, dia galak banget. Baratnya. Sampai akhirnya dia mau keluar lah. Gue kalau keluar tanya, apa lah belum keluar? Kita bilang belum kemana, udah ditanya kemana. Nah akhirnya dia bilang gimana cara? Akhirnya dia bilang saya mau cari kerja gitu. Cari uang gitu. Ya kan adem dong. Gini dia, oh uang iya udah. Ya udah. Apa si lakinya ini tuh dia mau apa kalau sekarang namanya bertapa, bukan bertapa sih kayak sendiri lah, sendiri gitu kan. Pergilah si laki ini. Pas nyampe di sana, dia lihat udah 2 orang yang udah di sana terlebih dahulu gitu. Duluan. Terus dia ngeliat ketika mau makan, si 2 orang ini bilang, sekarang giliran kamu nih yang berdoa gitu. Soalnya berdoa, ada makanan. Terus soalnya gantian, nah si orang yang ini, yang si sebenarnya dia wali tapi nggak tahu dia wali. Kita bertanya kan, kalian berdoa gimana? Saya berdoa pada Allah dengan wasilah gitu kan. Siapa wasilah? Memasilahkan atas nama, disebut nama seorang wali. Nah yang disebut itu namanya dia. Saat itu akhirnya dia pulang ke rumahnya. Pulang dia berterima kasih sama istrinya. Dia diwali lantaran begitu sabarnya, terus jadi istri ngomong dia nggak pernah marah sama sekali gitu. Tapi apa nih cerita zaman kapan atau kapan gue pernah dengar cerita yang doang gitu. Jadi boleh netizen boleh dicari, jangan ntar gue dihujat gitu. Wah apa? Soto itu. Iya jangan. Cari nih. Antum nih. Jadi boleh cari lah kebenarannya. Tapi masalah di cerita zaman kapannya, tapi ada hikmah yang diambil menurut gue. Jadi ya ketika lu bisa bersabar kan. Ya sabar universal aja kan sesuatu yang baik kan. Bahkan kan di Al-Quran kayak kalau disebut innallaha ma'as-sabirin kan, Allah bersama orang yang sabar gitu. Ya benar di Al-Quran nggak? Iya benar kan, di Al-Quran tuh bersama orang yang sabar. Jadi ketika lo sabar atas apapun, bahkan termasuk sabar dan kalau istri yang galak, ya lo melakukan hal kebaikan. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi nggak ada salahnya sih kalau lo sabar. Tapi kalau istri galak itu salah sih. Lu gimana nih? Ingat lagi di. Serigala. Gue jadi inget nih cerita ini. Lagi inget sahabat Umar bin Khattab. Oh ya, gue pernah dengar tuh. Pernah kan? Waktu beliau dimarahin istrinya, Umar bin Khattab diem. Karena waktu itu ada. Oh tuh cerita Umar bin Khattab ya? Iya ada. Oh berarti kok kayak Umar bin Khattab kayak gitu? Mau ngaduin istrinya, tapi ketika datang di rumah Umar bin Khattab tuh Umar bin Khattab juga dimarahin sama istrinya. Tapi ternyata si sahabat ini ngeliat, kok kaget ya, sosok Umar kan? Sosok Umar yang keras kayak gitu, tegas, tapi kok diem aja. Sahabat ini balik, ya kan? Sahabat Umar manggil, kenapa tadi mau ngapain? Ngapain? Nggak jadi gitu, ini nggak jadi. Tapi kenapa ya Umar bin Khattab ini Anda nih kok diem aja gitu? Dia bilang, ya karena istriku sudah melahirkan, nanti dikoreksi lah ada sudah melahirkan dan sudah merawat anak-anak. Ini yang lebih paham mungkin nanti bisa dikoreksi. Boleh kasih komen dulu ya. Kasih komen lah ya. Intinya kayak gitulah berkat kesabaran orang yang kayak gitu. Memperlakukan istri itu ternyata kayak gitu. Istri marah-marah, gue diamin aja. Ya dengerin, bukan didiamin ya, cuma dengerin. Oke. Tapi ini terkait cerita Hanif, gue baru baca nih dari tulisan Syekh Soleh Munajjid. Ini kalau ada yang pendapat lain silahkan di komen ya. Tapi yang gue baca itu ternyata kisah itu nggak ada asalnya. Iya nggak ada sanad ya. Ibu coba baca ulang lagi dan ada beberapa kalau terkait konteksnya itu satu pertama terkait kewibawaan Umar tuh bahkan ditakutkan sama setan, ya kan?
setan aja kalau lewat Umar dia kabur ya kan. Ada yang iblis doang ya. Dan kalau Umar mau jadi imam, makmum itu pasti pada diam karena saking wibawanya Umar. Di situ beliau itu sebagai salah satu dalil bahwa hal tersebut bahwa istrinya sampai membentak Umar itu nggak mungkin. Kedua tentang adab seorang istri sih. Pasti yang namanya Umar bin Khattab dan istrinya tuh tahu agama ya, dan tahu ada batas-batasan ketika bagaimana cara suami memperlakukan istri, bagaimana istri memperlakukan suami. Ya salah satu adabnya nggak boleh meninggikan suara. Ya nggak boleh meninggikan suara. Istri istri ya. meninggikan suara terhadap suami. Di Al-Quran juga ada kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulan mereka dengan cara yang baik. Itu salah satu baik ya, bukan cuma kita pengen istri kita berlaku baik kepada kita, tapi kita juga harus berlaku baik kepada istri kita. Salah satunya dengan cara nggak marah-marah, terus nggak meninggikan suara. Atau mungkin kalau dari pandangan yang kacamata lainnya, ketika ada istri atau perempuan atau istri ibu yang galak, mungkin di situ ini kali ya, kalau kita ngambil positive thinkingnya, bisa jadi mungkin Allah ingin menaikkan derajat si suaminya mungkin untuk, berarti kan ketika istrinya galak banget, suami sedang diuji nih, misalnya sabar gitu kan. Ketika sabar mungkin dengan cara itu Allah ingin menaikkan derajatnya mungkin, jadi ngambil positifnya gitu kali. Jadi buat teman-teman nih yang punya istri yang galak gitu kan, jangan positif aja, jangan kayak lu istri jangan. Jadi tapi jadiin hal yang mungkin lo ini saatnya lo belajar untuk husnuzon ya sama Allah gitu. Mungkin Allah lagi ngasih istri kayak gini, Allah pengen naikin derajat gue nih, jadi gue bisa jadi orang-orang sabirin gitu kan, jadi orang sabar, tingkat sabarnya udah wah level tinggi gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi nyikapinnya gitu, jadi gue ngasih solusi, jadi ini solusi kayak gitu, salah satu solusi gitu. Gimana sih ngadepin istri yang galak luar biasa kayak gitu ya, mungkin satu ya pasti bersabar sih. Dan justru itu tanggung jawab kita sebagai suami untuk mendidik, gitu, mendidik pelan-pelan, dikasih tahu yang baik-baik. Atau yang kedua ya, lu pakai headset, dengerin YouTube atau dari lagu Kepalen. Lagu Kepalen kan gitu ya, Pak. Nyanyi ninja. Bisa, Pak. Bojo galak. Iya, bojo galak kan lagu Kepalen. Nah, kalau sini itu. Oh nih, wis nasib istri gua yang jawab. Baca komen mana? Wis nasib. Baca aja wis nasib. Enggak lo baca artinya. Gua bacain ini nih, wis. Kata Via Valen nih ya. Wis nasibnya kudu koyo ngene, duwe bojo kok ora tau ngapenake. Seneng muring omongane sengak. Oh sengak betul, songong kan? Iya sengak. Kudu tak terima bojoku pancen galak artinya apa coba? Pancen. Habis itu artinya apa? Pancen oye gue tahu. Pancen oye. Oh sekarang Jadi berarti apa nih? Terus nasibnya itu udah Wis nasib. udah nasibnya harus seperti ini. ya. punya istri, ini kan tiap kali ya, punya suami dong. Punya bojo, punya pasangan. Iya punya pasangan, Oh, kok nggak pernah nyenakin. Bojo itu jadi tunggu, bojo itu suami apa istri sih? Bisa dua-duanya ya. Dua-duanya. Oh bojo itu pasangan ya. Ya pokoknya pasangan lah ya. Ini Kira-kira kayak kan kuat dilakoni, lera kuat ditinggal ngopi. Oh berarti ada masukan lagi kan berarti kalau kuat ya dijalanin aja, kalau nggak kuat tinggal ngopi aja. oh berarti lo caranya adalah yang punya istri galak gitu ya. Lo caranya yang ngopi atau ya udah cuekin jalanin aja Tetap gitu. cinta senajan bojoku galak, tetap cinta. Ada yang mau nambahin nggak gimana kalau teman-teman di sana ada yang punya pasangannya galak, istri galak? Lo ada yang mau ngasih tips nggak? Tips dari pendapat pribadi aja, dari gue udah tuh, lo aja udah mau ngasih tipsnya apa? Kalau gue ngadepin istri galak, diem dulu. Iya. Iya. Terus cek HP-nya, periksa keranjangnya, cek pakai. Oh iya bisa jadi, Dijamin bisa jadi. dijamin. Hati-hati jangan Iya. COD-an. Jangan. Takutnya kan malah Iya, gitu ya. salah nyebut kurir. Kecuali Jadi blogger gitu. Harusnya si Sophia itu yang jadi kurirnya si Aldil Barang. Nah, baru marah dia. Atau kalau yang pesan cowok kurirnya
Amanda Rapopo. Iya. Kalau lo kasih tips dong nih. Lo kan dia yang paling bijak nih kayaknya. Di Seksi sini. dulu nggak? Ada apa? Oh, vaksin. Nih, Ada ngaco fakta. ya, padahal di tulisan sini pertama dibacain nih. Iya. Gak apa-apa. Emang ada fakta apa? Fakta menarik apa tentang Fakta. perempuan galak? Penelitian. Bacain nih. Ini ya, penelitian menunjukkan bahwa baik pria maupun wanita mengalami kemarahan pada frekuensi yang sama. Oke. Namun, cara mereka mengungkapkannya berbeda-beda. Psikolog Sandra Thomas menjelaskan, secara tradisional, pria memandang kemarahan sebagai kualitas maskulin dan perkelahian fisik dipandang sebagai tanda kejantanan. Sementara wanita sering meluapkan kemarahan secara berulang dan cenderung lebih bisa mengungkapkan ekspresi kemarahan mereka. Padahal jadi istri bisa, cewek lebih bisa berekspresi ya. Kalau cowok lebih yang memendam kali ya. Lagi nih, dalam Women's Anger Study terungkap 3 akar yang memicu kemarahan wanita. Nah, penting nih buat bapak-bapak. Jadi, ketidakberdayaan yang pertama ketidakberdayaan, kedua ketidakadilan, ketiga akibat perlakuan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Rasa marah ini juga kerap muncul karena akumulasi kelelahan yang menyebabkan wanita stres. Nah, Bener, capek di rumah. Capek, ngurusin bocah. Bocahnya 2 kan ya. Bocah 2. Aktif-aktifnya. Ya, aktif-aktifnya, bokapnya maunya banyak-banyak. Bukan. Oh. Lu mau berapa? Tambah lu tiba-tiba minta mau kawin lagi. Wah. Ya, Enggak ya, aku nggak cerita apa-apa yang lama. Sensitif. Enggak. Itu enggak bisa-bisanya Harusnya aja. dibantu istri, makanya suami juga harus kerjasama sih, intinya dan keluarga harusnya ya. Jadi nggak melulu tugas suami ya, tugas istri yang ngurus anak, nggak juga, padahal kan ya di situ juga bapak juga punya peran untuk mendidik anak gitu loh. Oh, ada nih, Dia ada harus nih. membantu. Dari suara.com. Oke. Kecenderungan ibu kerap marah-marah sebenarnya bisa dikaitkan dengan peran ibu yang harus melakukan pekerjaan banyak secara simultan dalam satu waktu dengan peran berbeda. Dipaparkan oleh Esta Gracia, pakar relasi keluarga dan parenting, seorang perempuan ketika menjadi ibu harus menjalani peran tambahan, tak hanya sebagai istri dan anak dari orang tuanya, namun juga sebagai ibu. Ada pemicu-pemicu stres yang bisa muncul dari 3 faktor yang biasa disebut biopsikososial model. Teman-teman yang punya kepakaran psikologi boleh komen ya. Ini apa tuh namanya biopsikososial itu apa gitu? Mungkin kita bisa berdiskusi nanti di kolom komentar gitu ya. Kali ya. Gimana tuh? Tapi emang bener sih ya, di rumah itu kan capek ya. Ya karena capek. Capek belum kalau anaknya lagi bandel-bandel ya, misalnya lagi aktif-aktifnya kan. Harus ini, harus itu, harus. Wah, emang rasa sih. Bapak-bapak yang pulang dari kantor juga capek. Ya. Nyampe rumah sama-sama capek. Itu dia tuh harus, ya itu yang harus dikomunikasikan sebenarnya sama istri. Kayak, kan bagi-bagi itu kan sebenarnya ya bagi-bagi porsi lah gitu loh. Jadi biar nggak ada yang merasa capek banget gitu. Kan bahaya kalau dia yang suami merasa gue udah capek juga duluan, ya udah. Istri, oh gue capek juga nih ini ngurusin keluarga, ngurusin anak. Akhirnya anaknya ngomong, udah saya aja ngurus bapak sama ibu. Dia gitu. Orang dong. Daripada rebutan capek. Iya. Lah gue aja ngurus kepada gitu. Udah lah, nggak usah kerja, gua aja yang kerja Gue gitu. aja iya, gue aja. Ada yang gitu kan? Anaknya bilang juga, Pak, Bu, adek juga capek, Bu. Iya, gitu. Bisa sama seperti itu. Ya udah kalau kita sama-sama capek, kita istirahat tidur. Iya, benar. Jadi paling enak deh. Ini capek tuh banyak tidur dah. Ya tuh. Tuh. Seru juga nih. Jangan istri galak ya. Tapi bisa juga suami galak ya. Mungkin nanti bisa kali ya. Kalau kita next bahas suami galak, ada juga kan suami galak gitu. Ini ada perkataan ulama nih, menarik nih. Apa tuh? Perlu disampaikan. Betul. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin berkata, bersabar dari kata-kata menyakitkan yang keluar dari mulut para istri adalah salah satu cobaan para wali. Nah, benar kan? Iya, gitu. Cuma gue lupa mungkin itu terjadi kapan. Senada dengan Al-Ghazali, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata dalam Lawaqih Al-Anwar. Jadi tuan guru saya Ali Al-Khawas pernah berkata,
sedikit sekali ada aulia kecuali ia memiliki istri yang senantiasa menyakiti dengan lisan maupun perbuatan. Berarti sedikit sekali berarti banyak aulia yang berasal dari memiliki istri yang galak berarti ya? Mayoritas aulia gitu. Gitu berarti ya, mayoritas aulia istrinya galak-galak dalam artian menyakitkan kata-kata gitu ya. Iya. Berarti mungkin tadi yang kayak gue pernah dengar dari Iya. guru cerita ya, bersabar akan kegalakan istri gitu ya. Jadi berarti sabar loh. Jadi emang apalagi kan kita laki kan pada dasarnya pemimpin itu kan berarti pemimpin nggak mau dipimpin gitu kan. Iya. Kalau pemimpin itu. Jadi ketika ada istri yang mungkin niatnya menasihati tapi cara ngasih tahunya mungkin salah. Nah kita pemimpin terus soal dikasih tahu kayak Iya. dipimpin ya pasti kan emosi gitu. Dan mungkin ketika kita bisa bersabar itu jadi suatu derajat yang tinggi gitu mungkin ya. Ya kita harus ngaji nih kalau kayak gitu. Maksudnya ngaji. Nggak bisa Apa tuh? Ini penjelasannya gimana? Ini kan kita Iya. nggak tahu nih perkataan para ulama. Betul. Oke. Nah di sini nih tadi ada request dari pertanyaan Anda belum selesai tadi tuh, gimana tips dari kita Oh iya. masing-masing. Iya. Oh iya. Oh kan tadi udah lo tinggal bertiga. Udah. Oh iya udah. Belum. Aneh. Kalau lu Kalau ngadepin Tadi kan dia udah ngadepin ini Kalau kan ngadepin istri cek galak tuh. outin belanjaan Oh, tadi oh iya. tadi Iya, Shopee atau di ya. lainnya gitu. Oke. Yaudah kasih detailnya. kalau gue ngikutin Terakhir. Dulu deh. ngikutin ulama aja, Apa ya? sabar lah ya. Sabar ya. Sabar aja. Simpel emang paling emang ini. Ya intinya Ego kalau kita sebagai suami itu kan juga punya tanggung jawab mendidik kan. Tadi juga kita ya sebagai seorang suami sepakat kita ini pemimpin yang mendidik anggota keluarganya termasuk istri. Iya. Nah kalau misalnya dia lagi marah ya apa? Kalau gue tips gue pribadi, gue pernah sih istri marah gitu. Cuman gue ya udah gitu sampai kemarahan dia reda. Tapi alhamdulillahnya nggak pernah yang nadanya tinggi, nggak. Alhamdulillah ya. Istri gue ya. Udah. Tapi insya Allah kalau istri gue lagi marah gue. Baik. Dari gue, ini kalau lagi istri lagi marah ya jangan marah lagi. Kalaupun kita terpicu juga kemarahannya ya lebih kita diam sih. Entah itu keluar rumah atau diam. Ya jangan lama-lama keluar rumahnya ya. Sejam 2 jam lah tenangin diri. Udah rumah nunggu bulan dia. Pokoknya kalau isi marah diem aja ya. Iya. Diem di pojokan. Bau gitu. Tapi itu. Kalau gue gitu biasa. Takut kan sama istrinya. Ya, prakteknya kan ini. Iya. Ya kan kita ngobrol. Dia Nah, ya, jadi kayak bener dia sok teman-teman bapak ya, sobat-sobat berkah, BRK. Jadi tadi tuh obrolan kita tentang bojo galak, tentang pasangan yang galak gitu, istri galak. Jadi boleh terus komen-komennya gimana, mungkin lo punya pengalaman yang mungkin istri lo galak gitu di rumah, kalau punya cerita dari istri teman galak, gimana cara ngadepinnya, apakah bersabar atau apa gitu. Jadi boleh komen-komen. Udah dulu sih diskusi kita kali ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang lain atau topik yang lain. atau saran-saran kita mesti gimana gitu. Ya pokoknya kita bakal terus ini bakal ngomongin tentang seputar keluarga, ngobrol santai, kita bukan diskusi berat, bukan, Bukan tapi diskusi santai. menggurui lagi. Pokoknya bebas di sini. Oke, sekian dulu episode kali ini. Kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.